Ya, kalau kita punya wudhu terus nyebokin anak, batal nggak wudhunya? Ya, batal karena kena najis. Nanti ambil wudhu lagi ya. Ustazah, apa perlu membangun nikah ya di dalam pernikahan itu? Maksudnya gimana ya? Membangun nikah dalam pernikahan gimana? Sehat ya guys, masya Allah. Bentar ya. Oke, bagaimana cara agar anak muda untuk diajak sholat? Nggak ada yang mudah dalam dakwah. Mau dia suami kita, mau dia istri kita, mau dia orang tua kita, tidak ada yang mudah merubah orang. Bahkan bahkan Nabi pun sulit untuk merubah orang. Ingat teman-teman, halo Mbak Bunda, Mbak Inza, fokus kita dalam menyampaikan kebaikan itu cuman beberapa. Pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kapasitas akalnya. Yang kedua, ingatkan jangan menyakiti. Wajadilhum billati ia ahsan. Oke. Yang ketiga adalah sabar dalam mengingatkan. Oke. Yang keempat, la taqnatu. Jangan putus asa. Itu aja intinya. Aku pun begitu guys. Semua kita begitu. Suami istrinya nggak sholat, istri suaminya nggak sholat, anak-anaknya durhaka. Itu aja pakemnya. Ingatkan dengan bahasa yang sederhana, ingatkan tanpa menyakiti, sabar, dan jangan putus asa. Bisa jadi loh, orang yang sekarang maksiat, suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Jadi kayak gitu aja caranya. Tidak ada jalur lain, jalurnya yang lain buntu. Selain kita juga mendoakan dia. Oke, jadi jangan putus asa. Udah diingatin juga nggak mau, udah terserah. Oh, jangan, nggak ada dakwah begitu. Ya, gitu ya teman-teman. Siap Pak Nanda ya, Mbak Mut ya. Eh, Bagaimana orang yang punya hutang? Aman Mbak Walismi. Apakah dia apa tadi pertanyaannya berhutang? Oh, apakah dia perlu bayar zakat? Kalau hutangnya untuk kebutuhan tersier, hutang mobil, hutang rumah, dia orang kaya loh. Cuman memilih gaya hidup hutang. Itu beda ya. Orang yang berhutang dengan orang yang memilih gaya hidup hutang itu beda. Kalau orang berhutang karena kebutuhan pokok tidak wajib zakat, berarti dia orang miskin. Tapi kalau orang berhutang untuk rumah, mobil, karpet, tupperware, jilbab, gamis, daster, maka dia orang kaya yang memilih hidup berhutang. Maka dia wajib keluarkan zakat. Oke, bahkan data penelitian banyak yang berhutang tuh justru orang kaya. Lawa ya, lucu ya, masya Allah. Jangan lagi ya, siapapun teman-teman yang mendengarkan live ini, pilihlah untuk hidup biasa-biasa aja tanpa hutang. Kalaupun mau naikin gaya hidup, lifestyle cash. Oke, Zah, doa kita dizolimin tetangga gimana ya? Kalau kita dizolimin orang, itu doanya mau apa nih? Doa terlindung dari kezoliman dia. Contoh, doa terlindung dari kezoliman dia adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siap Mbak Yulianis? Nah, teman-teman siapapun yang baru mampir, baru mendengarkan doa ini, hafal guys. Ini doa supaya terhindar dari kezoliman, penipuan, hipnotis ya, terhindar dari kejahatan ya, binatang buas, jin, setan, sihir, santet, guna-guna. Nah, itu dia dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca aja 3 kali setiap habis sholat. Ya, itu enak teman-teman ya, itu enak. Insya Allah, kalaupun ada yang menzolimi kita, ya udah abaikan ya. Kita ini harus udah mulai membangun kesibukan baru dengan gaya hidup yang baru, metode hidup yang baru, yang fokus kepada tanggung jawab, yang wajib, yang sunnah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kan maunya gaya baru, iya kan? Nah, ini adalah hanya ini yang akan membuat hati kita menjadi tenang ya guys. Nah, jangan memikirkan hal-hal yang gak terlalu penting. Makanya aku ada buat video bagaimana cara karena kita menghindarkan dari bagaimana cara kita kalau udah sakit hati. Lebih baik jangan sakit hati daripada sakit hati tapi mengobati. Ya, jadi pilih hidup untuk tidak memasukkan setiap kata-kata ke dalam pikiran kita. Ya, kalau kira-kira dengan bergaul kita pusing, dengan bergaul kita disakiti, dengan bergaul kita disindir-sindir, ya udah di rumah aja. Ya, kayak gitu ya. Coba tengok lingkungan kita. Ini lingkungan yang mengantarkan kepada kebaikan atau mendatangkan kepada keresahan. Kalau dia mendatangkan kepada keresahan, pakai gaya hidup yang baru. Oke?
Oke, gitu ya. Kayak Zah, apakah kita berdosa kalau kita nikah walaupun kalau kita nggak nikah walaupun udah cukup mateng? Tidak berdosa kalau kita tidak berzina, ya. Kecuali kalau berzina, dia nggak menikah dia berzina, dosa. Tapi kalau dia mateng, dia belum menikah, yang penting dia tidak berzina, itu aman. Karena yang menyebabkan dosa itu bukan tidak menikahnya, tapi berzina di luar nikahnya. Oke, makanya masih ingat rukun nikah? Rukun nikah adalah wajib kalau dia sudah mapan dan berzina kalau dia tak menikah. Wajib dia menikah. Ada yang hukum nikah sunnah. Sunnah adalah dia bisa menikah tapi dia tidak berzina kalau dia tidak menikah. Maka hukumnya menjadi sunnah. Tidak wajib ya. 5 rukun nikah ya. Mantap ya. Nah gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau minta maaf sama ibu bapak kita mencuci kakinya, tidak ada hukumnya ya. Itu cuman adab. Dia bukan sunnah, bukan pahala yang besar ya. Tapi dia cuman bagian dari ini aja guys. Bagian dari semacam adab ya. Ustazah, ternyata kemarin sore kajian ya? Ya, kita kajian sore. Nggak ada notifikasinya ya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa lihat di channel aja ya. Ustazah, kalau umroh atau haji belinya di toko. Umroh atau haji beli di toko, dikemasnya sebelum berangkat haji. Oh, ya Allah, oleh-oleh diberi di toko, dikemas sebelum berangkat haji. Nggak apa-apa, intinya adalah sedekah ya. Ustazah, apa hukumnya rukyah? Rukyah syar'i boleh ya. Yang penting dia syar'i. Oke, daripada teman-teman niat rukyah, lebih baik kalau nggak ada masalah teman-teman baca doa sendiri, ya kemudian baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan ada beberapa ayat-ayat rukyah yang bisa kita baca di rumah. Ayat ini banyak, udah beberapa kali aku mau buat VT-nya, tapi aku belum belum buat ya teman-teman, karena masih bingung kalau aku sebutkan nama suratnya nanti teman-teman bingung, surat ini surat ini surat ini harus pakai stiker. Nah cara buat stiker tuh aku belum bisa, namanya Viti aku manual ala-ala guys, apa adanya ya. Oke, ala-ala Viti aku nih ya, Viti yang ala-ala ya, ngomong doang kayak gitu ya, jadi nggak, backgroundnya nggak cantik-cantik ya. Oke, Ustazah, iya, sholat sunnah 4 rakaat asar dan sebelum isya, Ustazah. Sholat sunnah mutlak 4 rakaat asar, kalau mutlak kapanpun boleh ya teman-teman ya. Ustazah, bata sholat isya, siap Mbak Harni. Yang penting isinya ya guys. Jadi dimaklumi kalau aku pakai mukena berarti itu habis habis dari masjid. Kayak gitulah pokoknya guys, ala-ala ya. Tadi ada pertanyaan apa ya? Ustazah, apa ya tadi ya? Nih, batas sholat isya sampai jam berapa ya? Batas sholat isya itu adalah adzan subuh. Jadi kalau tertidur habis maghrib, terbangun jam 2 malam, nggak apa-apa ya. Azan subuh ya. Menjelang azan subuh ya. Iya, siap ya. Terima kasih telah memahami fitiku yang ala-ala itu ya. Udah banyak yang ngasih informasi ke aku, bukan jamaah ya, tapi host-host kayak gitu ya. Buatlah VT-nya, backgroundnya bagus, editannya bagus. Kalau aku buat VT banyak ngedit background aneh-aneh, nanti produksinya akan sedikit. Palingan bisa cuman 1 kali sehari, 1 kali 2 hari. Nah, sementara kita produksinya banyak karena pertanyaan terlalu banyak. Ya udah, kita pakai sistem ala-ala aja ya guys. Semoga teman-teman tetap nyaman ngelihat VT-nya aku. Siap ya, sama-sama. Thank you ya Mbak Ica, Mbak Elsa. Assalamualaikum semuanya ya. Siap Mbak Umaya. Oke. Oke, ya nanti produksinya jadi sedikit. Asik ngedit aja ya kan. Kayak gitulah ya. Siap Mbak Nina, jazakumullah ya. Bagaimana menghadapi orang, siap Mbak Guntur ya. Bagaimana menghadapi orang yang memfitnah kita. Nah, oke, teman-teman boleh tap-tap layarnya sama-sama. Thank you ya guys supportnya dengan VT ala-alanya aku. Oke, teman-teman semuanya, menghadapi orang yang sedang fitnah ya. Siap, yang penting ilmu isinya aja ya. Oke, menghadapi orang yang memfitnah kita. Coba kita tengok dulu fitnahnya itu berefek enggak?
Fitnahnya itu nyampe nggak ke kantor yang menyebabkan kita dimutasi? Nyampe nggak fitnahnya itu kepada anak kita yang akhirnya anak kita diberhentiin ke sekolah? Atau nyampe nggak kepada suami yang akhirnya membuat kita berpisah? Kalau kita nggak nyampe ke situ, cuman fitnah-fitnah gitu aja, cara paling baik adalah abaikan dan ini adalah stylenya Rasulullah. Rasulullah itu kalau difitnah, dia tenang-tenang aja. Tak juga dia mengklarifikasi, iya kan? Ustazah, tapi kan nama baik penting, belum tentu nama baik itu penting, ya kan? Belum tentu, teman-teman. Misalnya nih, kemarin ada pertanyaan menarik dan aku memahami pertanyaan kayak gitu banyak. Ustazah, mantan istri saya menjelek-jelekkan saya ke orang, gitu. Saya sampaikan abaikan saja, paling lama cuma 2 minggu dan 3 minggu. Karena kalau kita bereaksi, orang jadi membaca kelemahan kita dan akhirnya mengambil itu sebagai alat gosip ulang, ya. Jadi teman-teman abaikan, pelan-pelan kita belajar di sini, ya. Abaikan ketika dia tidak berefek apapun, everything is okay, semua baik-baik aja. Terkejut cuma di awal aja kok. Oh, aku digosipin, kejut cuma di awal aja. Sebenarnya semuanya akan baik-baik aja. Oke, Mbak Sumi, habis azan kita nyampe di masjid. Mana bagusnya rawatib atau tahiyatul masjid? Rawatib dong, karena rawatib itu sunnah muakkad ya. Halo Mbak Eli, jazakumullah ya. Terkejut cuma di awal aja. Lumayan lah untuk latihan jantung dan latihan level keimanan ya kan. Ustazah, sholat sunnah pakai iqomah enggak? Boleh pakai, boleh tidak Mbak? Ya, karena iqomah itu sunnah ya Mbak Listia, Mbak Eli. Sama dengan sholat jamak Mbak. Jadi antara sholat satu dan sholat lain dianjurkan iqomah, tapi tidak diwajibkan ya. Sama-sama, terima kasih juga ya teman-teman. Oke, latihan mental ya. Dibully nggak apa-apa. Toh banyak fakta orang yang dibully itu sukses ya. Oke. Bagaimana kalau suami bilang kalau mau pisah ya pisah aja nikah siri, berarti itu udah pisah ya Mbak. Namanya adalah talak kinayah ya. Sama-sama Mbak Azka. Mbak Bibi, Mbak Herlina. Ustazah, batal nggak kalau puasa Ramadan menyediakan makanan untuk mertua non muslim? Tidak batal, tidak berdosa karena dia non muslim. Tapi kalau puasa Ramadan, ada tukang yang kerja di rumah kita, lalu dia nggak puasa, dia Islam. Jangan sediakan makanan buat dia, karena bertolong-menolong dalam keburukan termasuk sama dengan pelaku keburukan itu. Kan sering ya Ramadan itu ada tukang yang datang, banyaklah jemaah-jemaah aku tuh kalau lagi mau Ramadan itu justru dia guys, banyak tukang datang secara mau Idul Fitri gitu loh ya. Nanti dikasihnya tukang tuh makan, dikasihnya tukang tuh minum, itu nggak boleh ya. Ustazah, tahiyatul masjid itu dikerjakan setiap masuk masjid. Kayak sholat zuhur terus pas sholat asar. Bisa Mbak Bawel, nggak ada masalah ya. Taubat aku baru tahu. Iya benar ya. Jadi jangan difasilitasi orang untuk tidak berpuasa. Menyediakan makan untuk suami Islam tidak puasa juga jangan lakukan. Karena kalau teman-teman sediakan berarti teman-teman bertolong menolong dalam keburukan. Ya, nah tapi kan taat kepada suami harus taat kepada Allah jauh lebih harus. Oke, gitu ya guys. Bupet ada ukuran kepala kuda. Kalau kepalanya aja nggak apa-apa Mbak Sundus, kalau utuh ya nggak boleh ya. Siap Mbak Rifa. Ustazah, kalau sholat tahajud dibangunkan pakai alarm HP, boleh teman-teman, nggak ada masalah ya, boleh aja. Ustazah, omset jualan tiap malam 2 sampai 3 juta. Oke. Zakatnya gimana ya? Itu kan omset, Mbak. Tiap malam 2 sampai 3 juta itu kan omset Mbak Sate. Coba Mbak potong modal, Mbak. Modalnya berapa? Mbak belanja paginya berapa? Nah, nanti ada profit kan, Mbak? Misalnya profitnya 1 juta. Ya, 1 juta hari ini, besok profitnya 2 juta, besok 500.000, besok 200.000, besoknya 1 juta. Mbak catat itu Mbak, per hari itu Mbak catat berapa untung Mbak. Nah kalau untungnya itu di atas 7 juta, Mbak keluarkan zakat. Tapi uangnya udah kepake, nggak apa-apa. Misalnya nih ya, aku jualan kayak Mbak Sate gitu ya. Berapa untung per hariku? Berapa? Hitung tuh, 1 bulan Mbak, dari tanggal 1 sampai 30. Nanti keluarkan zakatnya di tanggal 1. Ya, jadi uktub alaikum lima likum li zakatikum. Catat oleh kalian harta kalian untuk ketepatan membayar zakat, ya. Nah, aku adalah tim yang
penghasilan bulanan dan harian juga, dan itu semuanya aku catat, nanti dikeluarkan zakatnya setelah diakumulasi 1 bulan, seperti itu ya. Jadi harus dicatat bagi teman-teman yang tim harian, kecuali yang gajian dia enak banget teman-teman ya, jadi harus catat, tapi harus tahu berapa modal. Jadi belanja ke pasar tuh harus dihitung berapa tuh belanja dagingnya semuanya, nanti mbak untungnya berapa, potong modal mbak, potong modal berapa dia, kalikan sebulan, keluarkan zakat 2,5%. Semoga bisa dipahami ya. Ustazah, iya, ibu saya sudah wafat, tapi saya nggak pernah mimpi. Nggak usah diharapkan mimpi. Yang penting kita mendoakannya ya. Nggak usah diharapkan mimpi. Ada orang-orang yang jarang mimpi guys. Contoh aku jarang banget guys mimpi. Mungkin 6 bulan tuh cuma 3 kali gitu, 2 bulan tuh cuma sekali gitu. Tapi orang tua aku mimpi terus siang malam, tidur siang mimpi, tidur malam juga mimpi terus emak aku itu ya kan. Dia tipe-tipe orang itu guys ya. Jadi mimpi itu di luar kuasa kita, jangan difikirkan ya. Ustazah, oke. Kalau saya punya masa lalu yang buruk, apakah harus diceritakan kepada calon saya? Takutnya dia dengar dari orang. Jangan ceritakan, karena berdosa membuka aib sendiri. Dalam Islam yang lalu biarlah berlalu. Bilang aja sama calonnya, Bang, aku punya masa lalu yang mungkin tidak baik, seperti abang juga punya masa lalu yang tidak mungkin baik. Mungkin tidak selamanya baik. Nah, kita sepakati, kita menikah, lihat aku yang sekarang, aku lihat abang yang sekarang. Apapun informasi masa lalu yang abang dengar, yang penting abang lihat aku yang sekarang, gitu pun aku. Apapun masa lalu abang yang aku dengar, aku akan lihat abang yang sekarang. Itu ya, gak boleh kayak seperti itu ya teman-teman ya. Tulisannya terbang terus, iya, karena netizen kita ini dia pakai sayap Mbak Harni. Jadi ngetiknya itu mantep. Walaupun usianya udah 50-an, 60-an, ngetiknya ngalahin anak muda. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, HP hilang punya angsuran. Wadaw, tetap harus dibayar ya. Ustazah, kalau kita matikan semut gak ada masalah ya, teman-teman, kalau dia merusak kita. Ya, kalau dia menyakiti kita. Ya, Ustazah, sholat fajar di rumah sendiri sesudah azan sah nggak sah? Sah, memang betul di rumah aja sendiri nggak ada masalah ya. Di rumah sendiri sholat fajar 2 rakaat ya, lalu kemudian lanjut sholat subuh 2 rakaat ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah menambah sedekah subuh dan sedekahnya transfer ke panti? Boleh teman-teman, nggak ada masalah. Sedekah subuh lalu sedekahnya transfer ke panti, nggak ada masalah ya. Ustazah, suami kena diabetes, udah tak mampu memberi nafkah dalam 3 tahun. Gimana? Nggak apa-apa. Kalau teman-teman bersabar itu jauh lebih baik. Saran aku sabar. Kalau kasus kayak gini ya, kita cerita yuk. Aku punya bapak. Bapak aku itu sakit diabetes. Ya, kita cerita ya. Kalau teman-teman mau pilih ini ya pilihan teman-teman semuanya. Dan aku punya orang tua juga. Bapakku itu sakit diabetes bukan setahun 3 tahun, Mbak, tapi 30 tahun. Kami 4 orang adik-beradik tidak pernah digendong oleh bapak. Lahir anak pertama sakit 5 tahun. Jangankan digendong, mendekat aja nggak boleh karena kakinya sakit. Setiap mau dekat, awas. Setiap mau dekat, awas. Anak kedua gitu juga, lahir anak kedua sembuh sebentar, lahir anak kedua sakit lagi 5 tahun. Lahir anak ketiga sakit. Aku anak keempat pun tak pernah digendong oleh bapakku waktu kecil. Paling mantep cuman disuruh duduk di samping. Ada masa bapak itu sehat, mau beli es krim depan rumah, di sini aja. Gak ada tuh bisa manjat-manjat ke bapak. Karena bapak aku sakit itu hampir 30 tahun. Dan orang tuaku tuh sehat saat aku udah dewasa. Saat aku S1 masih sakit, saat aku S2 masih sakit. Cuman karena aku S2-nya beasiswa jadi aman. Nah, tamat S2 baru di hari tua sekarang lah bapakku sehat. Bisa umroh, bisa apa ya. Waktu dulu mau aku aja umroh, gimana boro-boro umroh kakinya sakit. Dan beberapa kaki jari-jari orang tuaku sudah diamputasi. Ini ceritaku bukan untuk apa-apa. Ya, tapi untuk menunjukkan kepada kita saat orang tuaku sakit itu ibuku tetap memilih untuk bertahan. Aku anak paling kecil, aku sering mendengar obrolan mereka berdua. Anak paling kecil guys, jadi anak paling kecil tuh tahu kan gimana orang tuanya. Semoga ini baik-baik aja informasinya, tidak bermaksud apa-apa. Saya sering sekali mendengar orang tua saya itu sholat malam. Kan saya tidur dengan mak bapak, namanya masih kecil. Mak saya tuh doanya gini guys, ya Allah, angkatlah penyakit suamiku ya Allah.
Kasihan aku dengan dia ya Allah menanggung sakit yang kayak gitu. Mamaku doakan terus. Bahkan sering aku dengar mamaku tuh ngomong dengan temannya guys, kalau temannya bertamu. Entah kapan lah tuh mau sakit, kasihan dia gitu. Bayangkan aku pondok 6 tahun, 5 tahun bapakku nggak ngunjungin aku. Sekali keluar dari rumah, beliau tersesat coba. Saking nggak taunya jalan, kota udah berubah dan bertahun-tahun beliau di rumah aja. Nah, tapi mamaku sukses keluar dari ujian itu dan akhirnya sekarang sehat di hari tua mereka selalu bersama. Nah, itu yang aku maksud ya. Kalau aku boleh ngomong gitu ya. Aku nggak tahu emakku ini apa sih dosanya. Aku hampir nggak tahu guys. Hibah nggak pernah, nongkrong-nongkrong jarang, fokus sama bapak gitu ya. Itu ya, bapak sudah tua, mama sudah tua. Itu kalau diajak kemana-mana, mama itu pengen selalu cepat pulang guys. Apa kata mak? Bapak kamu belum mama buatkan kopi, coba. Mau diajak kemanapun, bapak kan kurang hobi ya teman-teman ya. Nel pulang yuk, ngapa mak? Belum loh, kita baru loh makan. Bapak kamu belum mama buatkan kopi, coba bayangkan. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan kalau dia sakit, saran aku sabar. Tapi kalau dia jahat teman-teman, dia selingkuh, dia berzina, dia nggak sholat, mukulin, nah itu barulah berpisah ya. Insya Allah ya. Makanya aku bilang ya, mama nih dosanya di mana ya gitu ya. Bukan nggak mungkin mamaku tuh nggak mungkin baik banget, pasti ada salahnya. Cuma kesabarannya itu menurutku luar biasa. Ya dan Allah kasih sembuh saat aku sudah bisa membahagiakan mereka, Allah kasih sembuh kayak gitu ya teman-teman ya. Nah sudah aku ajak mereka umroh beberapa kali dan 2 kali terakhir bapak memang udah nggak sanggup. Cuman aku sama mama saja karena memang kakinya itu udah sakit. Ya, jadi sakitnya tuh guys sampai udah kecil kakinya gitu ya. Dan mamaku selalu doa gitu, nggak pernah keluar kamar guys, nggak pernah keluar kamar sama sekali ya. Nah selalu doa depan kasur, ya Allah kapanlah sembuhnya, ya Allah kapanlah sembuhnya, ya Allah kasihan kayak gitu aja ya. Begitu ya. Jadi ini bukan maksud aku untuk menceritakan apapun, tapi kalau sakit memilihlah untuk bertahan ya. Nah jadi memilihnya untuk bertahan. Bayangkan aku nggak pernah digendong guys. Sakit anak satu kayak gimana ya guys, nggak boleh mendekat guys, kayak mana lah kakinya sakit kan, itu jari-jari sudah pada diamputasi ya kan, kemarin hampir amputasi mau selutut, alhamdulillah nggak jadi, Allah selamatkan gitu ya. Nah jadi kayak gitu ya. Nah alhamdulillah setelah aku tamat S2 aku mulai 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 kan aku belajarnya gigih banget ya karena itu tadi ya, karena kondisi keluarga ya teman-teman ya. Mama nggak bekerja, cuma punya kedai dulu di rumah dulu ya, sekarang sudah nggak. Nah, kayak gitulah teman-teman ya. Aku bilang bahwa aku harus bertahan kayak gitu ya. Untuk kemudian akhirnya di usia tua malah Allah kasihkan kesembuhan. Nah, gitu. Nah, itu tujuan aku menceritakan itu adalah tahu kita di mana saat harus rungkat mengakhiri hubungan keluarga dan harus tahu di mana saat kita bertahan. Iya kan? Nah, oke. Gitu ya. Iya, sakit itu gimana itu coba? Dan apalagi waktu sakit itu mereka nggak ada ilmu agama guys. Jadi semuanya dimakan. Ya ini minta maaf aja ya. Kata orang makan cicak dimakan, makan cacing dimakan. Nah belum ada ilmu agama kan, yang sekolah yang kuliah agama, yang ustazah itu cuma aku sendiri guys di keluarga besar kan. Gak ngerti, pas aku besar mulai tahu ilmu agama, mulai direm, bapak sholat sunat taubat pak, bapak dulu pernah gini, karena nggak tahu kan ilmunya, nggak tahu apa kata orang diminum, pergi ke orang pintar pergi, kayak gitu, itu kan kesyirikan yang tidak mereka ketahui kan. Nah karena bagian dari sebuah usaha versi mereka ya pada masa itu gitu kan guys. Nah akhirnya sekarang sudah sembuh alhamdulillah, oke? Gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Yuli, Mbak Novri ya. Ini aku jarang-jarang ya menceritakan tentang aku dan background semuanya gitu ya. Tapi semoga ini jadi inspirasi buat kita ya teman-teman ya. Itu sakitnya puluhan tahun guys, bukan 1-2 tahun. 1 tahun nikah sakit guys. 1 tahun nikah sakit. Gitu ya. Gitulah teman-teman, bukan setahun 2 tahun loh, 30 tahun guys. Itu ya. Nah itulah sekarang mereka sudah happy, sudah bahagia, apapun yang mereka mau sekarang kita coba untuk selesaikan ya. Alhamdulillah mereka, keluargaku tetap dalam kondisi yang sederhana, tidak menginginkan banyak hal selain yang mereka suka tuh cuman kasih umroh aja gitu kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sekarang saya kena sakit gula, oke, tetapi suami
ditambah saya sendiri ya. Semoga Allah sembuhkan ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Dosakah seorang istri tidak melayani suami karena sakit hati? Oh iya, tetap berdosa. Karena nggak ada dalil melayani itu harus dalam kondisi prima. Cuman laki-laki harusnya mengerti ketika istrinya sedang tidak dalam kondisi prima, gitu ya. Oke, siap Mbak Iwis. Silent treatment nggak ada masalah. Teman-teman tahu silent treatment, ada orang sakit hati menghina kita, kita diem. Itu nggak apa-apa. Yang penting jangan memusuhi ya. Saya sudah sebulan didiamkan suami, nggak apa-apa. Yang penting Mbak menyapa. Gini guys, didiamkan nggak apa-apa. Yang penting kita menjalani kewajiban. Kan itu bukan kita yang dosa. Dibenci nggak apa-apa, asal jangan kita yang membenci. Dihina nggak apa-apa, asal jangan kita yang menghina. Gitu kan? Nah, didiamkan nggak apa-apa, tapi jangan teman-teman yang mendiamkan. Seperti itu ya. Jadi nggak masalah guys ya. Jadi nggak ada masalah. Ingat ya, letakkan manusia pada tempatnya, jangan terlalu masukkan semua respon orang dalam hati, karena yang penting adalah kita nggak nyakitin, yang penting kita tidak merasa paling benar, yang penting kita tidak melakukan salah, terlepas daripada apa pandangan orang, yang penting kitanya. Kan aku sering bilang, kita tidak bertanggung jawab atas apapun kata orang terhadap kita. Nanti di akhirat kita cuma ditanya perbuatan kita aja, udah. Perbuatan kita gimana, itu yang akan diminta pertanggungjawaban ya. Selebihnya aman ya teman-teman, baik-baik aja, tenang aja, everything is okay, semua akan baik-baik aja. Ustazah, suami sudah diajak sholat kadang enggak, wah itu banyak, itu biasa. Istri enggak sholat, suami sholat, istri enggak sholat, itu banyak ya. Yang penting teman-teman yang pakai yang tadi di awal yang aku jelaskan, ingat, khatibun nas biqadri ukulihim, ingatkan dengan bahasanya, jangan menyakiti, sabar, jangan putus asa. Banyak suami-suami yang taubat setelah tua, banyak suami-suami yang taubat setelah stroke. Banyak, Allah akan kasih dentuman, akan ada masanya insya Allah dia berubah. Yang penting kita doa saja. Sedangkan Rasulullah saja, pamannya siang malam didoakan supaya masuk Islam. Nggak berhasil juga, apalagi kita. Tugas Rasulullah apa? Tugas Rasulullah adalah mendoakan, mengajak pamannya masuk Islam. Kurang jasa apa Abu Thalib kepada Rasulullah? Sudah memperkenalkan Rasul dengan Khadijah, sudah mengajak Rasul berdagang, membela dari orang-orang Quraisy. Diajak masuk Islam, pengen Rasulullah itu, Abu Thalib itu mati dalam keadaan Islam, nggak berhasil kan? Rasulullah sekelas Rasulullah, masa sekelas kita nggak mampu bersabar? Saya yakin teman-teman mampu melakukan itu. Oke? Oke? Gitu ya. Bapak saya sudah tidak mau sholat padahal udah tua, belum waktunya. Dan Abu Thalib nggak mau masuk Islam padahal paman Rasulullah. Nah, sama dengan itu guys. Hari-hari dengan Rasulullah, ngelihat akhlak Rasul, belum tentu juga kan? Oke? Oke. Ustazah, kalau ada orang bikin sakit hati, sebentar, terbang dia teman-teman, yang sabar ya, kalau nggak terbaca ya. Zah, sholat taubat apa bisa sesering mungkin? Bagus ya, 2 rakaat, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau difitnahnya mempengaruhi usaha kami sampai penghasilan merosot? Nah, coba diobservasi, apa itu benar karena itu? Apa itu sebuah kebetulan aja? Ya, apakah itu sebuah kebetulan aja? Saran saya tenang aja, nanti akan ada masanya naik ya. Ustazah, orang zolim kita sudah balas baik, tapi tetap orang zolim. Belum aja dia berhenti. Nah, kurangi urusan dengan dia. Jangan dekat-dekat lagi sama dia. Ya, jangan terlalu dekat. Berteman saja seperti biasa. Ya. Zah, aku membantu, nggak boleh doh. Aku membantu membayar KPR, DP KPR, nggak boleh. KPR tuh riba. Kalau teman-teman membantu orang untuk membayar DP KPR, teman-teman berarti bertolong-menolong dalam dosa. KPR tuh riba. Terus teman-teman jadi orang yang mendp-kan. Berarti ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Jadi kita bertolong-menolong dalam hal keburukan, jangan ya. Pas sahur minum ternyata sudah jauh, sudah azan, yang dekat belum, berarti itu nggak bisa Mbak, itu udah masuk azan, jadwal azan ya, nggak usah puasa ya. Cuman mungkin yang dekat rumah aja tukang azannya ketiduran ya.
Ustazah, kalau baca Quran pakai mukena sambil rebahan nggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Pakai mukena baring zikir, pakai mukena selonjor ya, sambil baca Quran nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, em, apakah dosa termasuk meninggalkan wajib? Allah ampunkan. Yang penting kita bertaubat. Masya Allah yang nonton banyak, tiap pertanyaan selalu dijawab. Oke, terima kasih ya. Aku jawab senampak mataku ya teman-teman ya. Ustazah, kalau deposito tetap riba ya. Kalau teman-teman mau, pergilah ke obligasi syariah. Belinya melalui bank ya. Mbak Gigi Setia nanti jam 9 ya. Ustazah, kalau suami selalu membantu ibu dan adiknya, padahal istrinya belum tercukupi. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena sedekah terbaik dan tanggung jawab terbesar seorang suami adalah menafkahi istrinya. Itu beda kalau seorang istri tidak merasa puas, lalu merasa kurang, itu beda. Tapi kalau istrinya cukup-cukupan, dia kurangi, dia dulukan ke adiknya, itu salah. Karena sedekah terbaik, kewajiban terbesar seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Nah, istri aku ingatkan, kalau yang dikasih suami itu cukup-cukupan karena cuma segitu uangnya, cukupkanlah. Kalau dia kasih lebih, simpanlah. Karena bisa jadi ada masanya suami akan jatuh, maka udah punya simpanan saat kita jatuh, ya, gitu ya. Ustazah, Mbak Jumia, tetap aja kredit nggak boleh riba ya. Ustazah, gimana kalau kita dizolimin saudara sendiri? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, abaikan, lakukan aktivitas. Kalau teman ngantor ya ngantor, kerja ya kerja, itu nggak masalah ya teman-teman. Penzoliman antar keluarga udah terjadi sejak zaman dahulu kok. Itu juga lagu lama ya. Jadi yang penting tetap aja teman-teman, karena gini guys, kita kadang-kadang nih aku tuh suka membedakan ini memang benar-benar orang zolim atau kita aja yang merasa dizolimi. Itu juga perlu dipisahkan guys. Terus apakah dia memang zolim atau kemampuannya untuk berkata, berucap cuman segitu. Kadang-kadang ada orang nih nggak pandai ngomong, ya dia ngomong sedikit kok kita ngerasa tersinggung. Cuman disitulah kapasitasnya. Ya udah kayak gitu, kita lebih bisa memahami gitu ya teman-teman ya. Bisa jadi karena syirik, bisa jadi karena iri, ya itu biasa ya. Ustazah, kalau udah pisah silent treatment ya nggak apa-apa, kan bukan mahram, ya kan? Oke, Ustazah, kami udah pisah rumah, silent treatment satu. Kalau udah talak silent nggak masalah, ya. Kalau udah talak silent nggak masalah. Ustazah, gimananya cara sholat tasbih? Sholat tasbih nggak bisa aku sampaikan di live. Teman-teman cukup searching aja ya, searching di TikTok Ustazah DR Nelaluki sholat tasbih, gitu kata kuncinya. Sholat tasbih Ustazah DR Nelaluki. Nanti akan keluar tentang cara-cara sholat tasbih dari aku, ya. Ustazah, boleh nggak sih ngasih orang-orang yang minta di pasar? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada problem, kasih aja. Kadang-kadang kalau kita mau sedekah tuh kan banyak setannya guys. Pas kita mau kasih sedekah, cus masa diminta-minta badannya sehat, nggak jadi. Pas mau ngasih, entah bener-beneran buta, nggak jadi, ya kan? Pas mau ngasih pengemis, entah ya dia kaya, entah dia kaya, nggak jadi. Ya itu bisikan setan. Sekarang gini prinsipnya, kalaupun dia akhirnya dusta, ya, kalaupun akhirnya dia kaya dan dia minta-minta, itu urusan dia dengan Allah. Sedekah kita tetap dapat pahala. Ya, sedekah kita tetap dapat pahala. Mau ngasih mertua nggak jadi, mertua jahat nggak jadi. Nah, jadi kita tetap dapat pahala ya, teman-teman ya. Jadi nggak usah melihat gimana orangnya, sedekah itu bebas aja. Takut-takutnya saya khawatir nggak jadi sedekah karena pikiran yang datangnya dari setan ya. Kalau sahur masih minum pas azan batal, azan tidak bisa dilakukan, minum ya. Jadi tidak bisa lagi puasa ya. Ustazah, orang zolim ambil hak anak saya yatim, selesaikan. Ya, kalau uangnya banyak, pidanakan. Kalau dia merusak hak kita, merusak diri, merusak harta, merusak nafs, ya melukai, selesaikan. Sampai titik darah penghabisan. Kita tegas,
pada beberapa kezoliman dan kita maafkan beberapa kezoliman, ya kan? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, suami saya nggak mau sholat, padahal saya doakan tiap hari. Belum aja, ya, belum aja. Sedangkan orang yang datang ke majelis taklim 20 tahun aja masih tinggal-tinggal sholatnya. Sedangkan orang saja sudah datang majelis taklim juga masih gosip juga. Ya, jadi belum aja. Proses itu pelan-pelan. Sabar intinya, jangan putus asa. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Memang itulah manusia, bukan dispenser yang bisa kita atur. Ya kan? Oke. Ustazah, cara menghadapi anak yang suka marah-marah berarti dia orangnya ekstrovert, suka menyampaikan apa yang ada di hatinya. Doa aja yang Allahumma layyin qalbahum, layyin li qalbahum itu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, bagaimana jika mandi wajib tapi ragu-ragu atau was-was? Apakah mandi wajib diulangi atau tidak? Was-was itu datangnya dari setan. Jadi bagusnya teman-teman, tapi bagusnya teman-teman nggak usah difikirkan, mandi aja. Selagi nggak benar-benar batal, berarti tidak batal ya. Zak, kalau kredit barang dalam keadaan urgen, apakah tetap riba? Urgen dalam Islam kalau menyebabkan kematian. Mati kita kalau nggak kredit lah. Kan banyak nih, darurat, darurat, mendesak, gitu ya. Halo Bu Raja, jazakallah ya Bu. Mendesak. Mendesak itu adalah kalau menyebabkan kematian. Sama dengan gini, katanya boleh makan yang haram. Kalau sudah tidak ada yang halal, kita tersesat di hutang. Apakah boleh langsung kita makan ular? Nggak boleh, tengok daun dulu. Masih ada daun nggak? Nah, makan daun dulu. Kalau nggak ada, ya makan kayu-kayu dulu. Kalau nggak ada juga, baru makan yang haram. Gitu ya. Siang Mbak Dea, Mbak Virgo. Oke. Ustazah, kenapa ya kalau tidur suka mimpi kemana-mana. Padahal sebelum tidur harus udah berdoa. Nggak apa-apa, nggak usah difikirkan karena untuk tidur, untuk mimpi itu bukan kondisi kita, itu adalah kondisinya Allah. Ada orang-orang yang suka mimpi, pagi siang malam dia mimpi. Ada yang tipe-tipe nggak mimpi ya. Itu nggak usah difikirkan. Yang penting kalau teman-teman mimpinya mimpi baik, cepat ceritakan. Kalau mimpi buruk, jangan ceritakan. Oke, gitu ya. 4 hari masih kuning belum keramas. Tunggu, kalau teman-teman haid, tunggu darah itu berubah menjadi putih, cairan putih, baru teman-teman boleh lepas haid ya. Oke. Ustazah, apakah semua jenis kredit riba? Enggak, belum tentu teman-teman ya. Ada kredit yang dibolehkan, misalnya tidak pakai bunga, tidak ada denda kalau kita nggak bayar ya. Kemudian tidak ada penarikan barang kalau kita nggak bayar. Kredit itu boleh. Nah, tapi kalau seandainya dia ada bunga, kalau kita telat kita denda, kemudian kalau kita nggak bayar, kemudian barang kita dia tarik, kemudian yang udah kita bayar dia tak kembalikan ya, maka itu adalah riba. Oke. Ya, teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Semoga kita bisa belajar bersama di kanal ini. Ustazah, kalau mimpi buruk nggak boleh ceritakan ya. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Jadi kalau teman-teman mimpi buruk, jangan ceritakan mimpi itu. Kalau mimpinya mimpi baik, cepat ceritakan ya. Teman-teman ya, mimpinya mimpi baik, cepat ceritakan. Ustazah, sama-sama Mbak Tuti ya. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live terbarunya dari aku. Oke, kalau nabung di Pegadaian Emas, kalau sekedar nabung, nah aku belum baca instrumennya, tapi yang jelas Pegadaian itu boleh dalam Islam, tapi tidak boleh dikasih denda kalau teman-teman telat bayar ya. Arisan nggak ada masalah, kecuali arisan itu ada denda kalau telat bayar, atau ada beberapa arisan yang pencabutannya itu pakai ini ya guys, pencabutannya itu pakai siapa yang mau dipotong banyak maka dialah yang dapat. Nah itu nggak boleh.
Ya, misalnya aku bilang, aku 10 juta, aku 9 juta, aku 9 juta itu riba. Ya, itu bukan riba, itu namanya nggak boleh. Itu menzolimi orang lain ya. Oke, pelakor harus dimaafkan Gaza. Pelakor itu harus diberikan efek jerah. Memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jerah. Ya, jadi kalau pelakor kan udah ganggu, udah beresiko rumah tangga kita. Selesaikan itu. Saya maafkan, tapi saya tetap harus melakukan hukuman. Karena memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jerah. Jadi ada beberapa hal, nanti pelan-pelan kita belajar. Ada kezoliman itu yang bisa kita diamkan, ada kezoliman itu yang harus kita hajar. Nah, disitulah kita bermain ilmu yang namanya ini ngefek nggak? Kalau ngefek kita hajar guys. Kalau nggak ngefek kita diamkan. Ya, jadi bukan berarti saya suruh teman-teman diam terus, dizolimin diam, ya nggak kayak gitu. Memaafkan bukan berarti tidak menghilangkan efek jerah. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Kadang kalau lagi nggak ada uang, bongkar celengan, ya kan? Karena selalu nalangin hutang orang tua, nggak apa-apa ya. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, Zah, saya pengen sholat berjamaah sama suami, tapi bacaannya belum sempurna. Yang penting Al-Fatihahnya, ya. Ayat pendeknya nggak sempurna, nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Jangan salahkan pelakor, para suami aja yang genit. Iya, dua-duanya salah ya. Oke. Oke, dua-duanya salah ya. Oke, Ustazah, Ustazah, iya, hari ini puasa kodo, apa mulai besok boleh puasa Daud? Boleh, nggak ada masalah. Oke. Oke, Ustazah, kalau utang uang terus yang bersangkutan tidak mampu bayar dan dibayar, sebentar ya, pakai tanah. Kalau dia mau nggak apa-apa. Aku nggak sanggup bayar, aku bayar pakai TV ya, boleh. Aku bayar pakai tanah ya, boleh. Nggak ada masalah, asal dia rela ya. Oke, suami di rumah tapi nggak berusaha mencari nafkah, ya dosa. Dosa ya, teman-teman ya. Dosa aja ya, dosa besar itu. Ustazah, apa niat nazar puasa? Sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Apakah MLM itu riba? Tergantung instrumennya. Untuk menentukan sesuatu itu riba atau enggak, kita harus baca instrumennya. Enggak bisa tembak-tembak dari luar ya, teman-teman ya. Karena ada MLM yang tidak riba, karena dia pakai komisi. Ada ya MLM yang tidak riba karena based on komisi, ya kan? Tapi kalau based on jejaring aja itu nggak boleh, ya. Suami genit nggak ngaruh asalkan pelakornya nggak ngerespon, ya Zah. Iya, pokoknya itu karena kedua-duanya lah. Iya. Kalau kita bahas lebih lanjut bisa sih, cuman harus dari awal ya. Jadi intinya dua-duanya berdosa. Bahkan bisa jadi nggak istri juga menjadi penyebabnya, bisa ya. Jadi tergantung kasus ya. Oke, apa hukumnya bagi laki-laki yang tidak sholat jemaah ke masjid? Laki-laki jemaah ke masjid itu bukan fardu ain, dia sunnah muakkad ya Mbak, sunnah mendekati wajib. Oke, wajah Ustazah agak kuning. Ya, karena kacamatanya. Ini kacamatanya ada anti radiasi dan ionnya. Jadi agak kuning sedikit ya, teman-teman ya. Ustazah, kenapa baru bangun tidur kita merasakan kesedihan dan ketakutan? Biasa. Ya, biasa itu karena ada mungkin ada sebab-sebab yang ada, kita nggak ada masalah tapi kok risau, berarti masih ada di alam bawah sadar. Berbanyak istighfar, besok pagi belum tentu kayak gitu kok ya. Oke, sedekah tanpa izin suami nggak apa-apa kalau itu uangnya uang kita. Tapi kalaupun dia uang suami dan suami udah nyerahkan ke kita, nggak perlu setiap sedekah kita izin. Ya, kecuali suaminya bilang, pokoknya kalau ada apa-apa ngomong sama aku ya, itu baru masalah. Itu baru harus izin ya. Kalau suami ngasih uang ke saudaranya sebenarnya nggak ada masalah. Karena suami juga berhak untuk bersedekah. Yang penting untuk kitanya tercukupi ya. Semoga dengan suaminya bersedekah kita semakin banyak rezekinya. Yang nggak boleh itu adalah sedekah keluar pelit ke dalam. Itu yang nggak boleh. Dia ke dalam dia ke dalam baik, keluar baik nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah kurang tepat. Pelit ke dalam, baik keluar. Itu yang nggak boleh ya. Gitu ya teman-teman ya. Hmm, kalau sering mimpi makan minum, oke.
Mimpi makan minum gak usah kita artikan, itu oke aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, nggak boleh sedekah sama, oh maksudnya sama pelakor. Oh dia, oh kalau suaminya ngasih jajan pelakor, dua. Amal itu bapaknya. Ada sedekah biasa dengan sedekah jariah. Jadi sedekah biasa itu biasanya kita memberi sesuatu tapi ke satu orang aja. Misalnya kita kasih uang ke anak yatim itu sedekah, kita kasih uang ke fakir miskin itu sedekah, ya kita kasih uang ke orang susah, ya traktir makan teman itu sedekah. Sedekah itu dirasakan oleh beberapa orang aja. Siap Mbak Wati, Mbak Eli. Apa bedanya dari, halo Mbak Ni, dari apa bedanya dengan sedekah jariah? Kalau sedekah jariah itu sesuatu kita berikan tapi dipakai oleh banyak orang. Halo Mbak Siti, ya. Contoh, saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, sedekah jariah. Saya ambil wakaf, saya sedekahkan ke masjid, saya kasih ke panti, itu sedekah jariah. Saya kasih ke pesantren dipakai banyak orang, itu sedekah jariah. Atau saya lihat misalnya jam dinding dari masjid atau musola mati, saya beli baterai, saya pasangkan AC masjid, sejadah masjid, kemudian lampu jalan, ya. Kalau kita sedekahnya dalam bentuk yang dipakai banyak orang, itu namanya sedekah jariah. Ngalir pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Oke. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, gimana caranya istiqomah saat di tengah gempuran ekonomi yang seret? Nggak ada hubungan ekonomi dengan istiqomah. Orang kaya bisa istiqomah, orang banyak hutang bisa istiqomah, orang miskin bisa istiqomah. Ya, istiqomah dalam ibadah itu adalah bertahan dalam ibadah apapun kondisi nasib kita. Banyak orang-orang yang dia beriman saat dia susah aja. Nanti pas dia senang, dia lupa sholat malam. Atau banyak orang yang saat dia senang, dia sangat bersyukur. Pas susah, dia lupa ibadah. Jadi istiqomah itu adalah ibadah terus-menerus, konsisten, sampai apapun yang kita rasakan, kita tetap istiqomah. Itulah istiqomah, apapun kondisinya, konsisten dalam banyak hal ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, konsisten, gak ada hubungan sebenarnya sih. Ustazah, kalau kita sudah balik, tapi di saat itu belum sholat 5 waktu, apakah wajib mengkodok? Kalau ingat jumlahnya kodok, kalau nggak ingat nggak bisa. Suara aku kenapa Mbak Khirin? Ustazah, iya, kok nggak jelas ya? Karena jilbab aku ya. Ustazah, sholat mutlak itu gimana? Sholat mutlak itu sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Tapi dia sifatnya itu dokternya dokter umum. Sholatnya umum Mbak. Ya, kalau Mbak mau khusus, Mbak pergi ke sholat taubat untuk mengampunkan dosa. Sholat hajat, menjawab hajat dan keinginan kita. Sholat istikharah, kalau kita lagi bingung tentang suatu hal gitu ya. Siap Mbak Mas Aji, Mbak Ika. Atau misalnya kita melakukan sholat wudhu, kalau pengen cepet-cepet masuk surga gitu kan ya. Ya, nanti jam 9 ya Mbak Ida ya. Nah, jadi sholat sunat mutlak itu yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Tapi dia itu tidak khusus sholat untuk apa. Jadi dia nggak khusus. Kalau sholat taubat jelas dia khusus untuk mengampunkan dosa kita. Sholat hajat khusus untuk menjawab hajat kita. Istikharah menjawab keraguan kita. Tapi kalau sholat mutlak itu dia umum. Ibarat dokter, dia dokter umum. Kalau teman-teman udah ngerti sholat taubat, hajat, istikharah, bagusnya ke sholat itu aja sih. Dia lebih spesifik ya. Oke, Ustazah, gimana setiap majelis taklim? Siap Mbak Eli. Itu minta-minta uang untuk maulid Nabi. Nggak apa-apa. Kalau mau kasih, kalau nggak mau kasih, udah. Ya aman aja. Ya. Kalau mau kasih, kasih. Kalau nggak, ya sudah. Nggak usah kita suuzon itu uang untuk apa dan untuk apa. Ya, sama-sama Mbak Aji ya. Masya Allah. Ustazah, bagaimana jika sedekah subuh saya kirimkan untuk maulid Nabi? Boleh. Pokoknya sedekah subuh itu untuk siapapun teman-teman ya. Pokoknya untuk orang lain. Pokoknya untuk orang lain ya. Boleh untuk maulid Nabi, traktir makan teman ya. Siap Pak Papa ya. Kasih makan anak, kasih makan tetangga, kasih makanan kucing ya, traktir kawan makan. Semua itu adalah bagian dari sedekah. Jadi boleh, yang penting bukan untuk diri sendiri ya. Ustazah, zakaf saya mau wakaf.
saya bilang ke adik supaya mereka ikutan. Apakah itu ria? Tidak, itu dakwah namanya. Kecuali kita ada niat untuk ria. Woi, aku beli Quran nih untuk wakaf, atau aku beli sejadah nih untuk wakaf. Kalian mau nggak untuk orang tua kita loh? Nah, itu boleh, nggak ada masalah, bagus aja ya. Itu dakwah. Bagaimana hukumnya mengambil uang suami tapi nggak bilang, walaupun nominalnya sedikit? Nggak boleh ngambil uang suami kecuali dia pelit. Kalau dia pelit boleh ambil uangnya. Suatu ketika istri Abu Sofyan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku pelit. Kayak mana nih ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangmu untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu, illa qalil, secukupnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau dia pelit boleh ambil uangnya. Kalau tak pelit tak boleh ambil, walaupun sedikit. Oke. Ustazah, sholat hajat jam berapa? Kapanpun 24 jam. Boleh dilakukan. Ya. Ustazah, cara maaf kepada orang yang sudah meninggal gimana? Cara minta maaf kepada orang yang telah meninggal dunia, gitu ya. Nah, gimana caranya? Satu, siarkan, sebutkan kebaikannya. Kalau dia mak kita, sebutkan kebaikannya. Yang kedua, bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya kirimkan Quran, dengan Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya. Kemudian, halo Mbak Iwis, kemudian kita boleh berwakaf atas nama dia, sedekah atas nama dia, kurban atas nama dia. Atau kita bisa melakukan yang namanya seperti kirimkan Al-Fatihah untuk dia, kirimkan sholawat untuk dia. Pokoknya cara minta maaf dan menghilangkan kesedihan karena ditinggalkan oleh seseorang, caranya gimana? Lakukan banyak amal untuk dia. Oke. Ustazah, ada ipar yang memanfaatkan suami untuk kepentingannya, kita jadi kesal. Gimana cara hilangkan perasaan tidak nyaman? Kalau kebaikan suami sudah tak pada tempatnya, diingatkan aja. Tapi kalau pada tempatnya, silahkan diikhlaskan. Yang penting Mbak udah terpenuhi sandang, pangan, papan. Ya, maka kebaikan suami di tempat yang lain semoga menjadi ladang amal agar suami juga semakin banyak rezekinya. Tapi kalau tak pada tempatnya, maka boleh diingatkan. Ya, Ustazah, ada oke udah ya, sebentar ya. Ustazah, batas sedekah subuh sampai jam berapa? Sedekah subuh itu batasnya adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, boleh nggak sholat pakai daster? Boleh, tetapi di luarnya pakai mukena yang usahakan benar-benar tertutup. Tidak pakai bolong-bolong di sini, ya, tidak bolong. Ya, nanti jam 9 ya, Mbak Nean ya. Jadi bolong-bolong, pastikan semuanya tertutup, maka boleh sholat pakai daster. Oke. Zah, saya dan rombongan jemaah di masjid, tapi di masjid itu udah sholat, gimana? Ya udah ikut aja sholat berjemaah di masjid. Kalau mau teman-teman mau sholat berjemaah sesama rombongan aja, tunggu dulu orang selesai sholat berjemaah. Karena tidak ada sholat berjemaah berdua dalam satu masjid. Di sana jemaah, di sudut sini jemaah, di sudut sini jemaah, di sudut situ jemaah. Itu nggak boleh. Ya, termasuk tidak boleh sholat sendiri saat orang sedang berjemaah. Misalnya teman-teman orang sedang berjemaah, teman-teman mau buru-buru pergi kemana gitu kan. Lalu teman-teman sholat sendiri di belakang. Nggak boleh. Kalau mau sholat sendiri, tunggu dulu selesai imam sholat, baru sholat sendiri. Nah, kalau pengen sholat berjemaah, tunggu orang selesai sholat dulu, baru kita sholat bersendiri, berjemaah sendiri. Ya gitu Mbak Uma. Tidak ada dua imam dalam satu waktu ya. Jadi jemaah sana, jemaah sini, iya kan, geng. Oh kita geng ini yuk, geng nggak bisa. Ustazah, adakah amalan yang bisa dapat dari uang? Saya harus ada uang hari ini. Harusnya dipersiapkan dari kemarin dan kemudian diiringi dengan usaha ya. Cuman untuk uang ini dia punya karakter. Karakter rezeki itu adalah dia akan datang kepada orang-orang yang dia suka. Nah, ada beberapa ciri orang yang disukai oleh rezeki, disukai dengan uang. Pertama, dia adalah orang yang senantiasa bekerja dari hati.
Yang kedua, dia prioritaskan Allah dalam setiap urusannya. Jadi dia luruskan niat karena Allah. Yang ketiga, dia konsisten. Saat dia di atas, dia bersyukur. Saat di bawah, dia bersyukur. Maka biasanya itu uang, dan ketika uang sudah ada di hadapannya, di tangannya, dia bisa mengelola dan mempergauli uangnya dengan baik. Gak ada salahnya ngomong dalam dompet. Ambil uang 100.000, bilang, Bu, lu jangan kemana-mana ya Bu. Lu baik-baik di sini. Jangan lu lewat apa-apa, lu pergi. Lu tetap sama gua ya. Ajak teman-teman lu yang lain gitu ya. Itu kiai saya almarhum ngomong kayak gitu guys. Ya, Masya Allah ya. Jadi pinter mengelola keuangan, kurangi keinginan di atas pemasukan. Masya Allah. Di bawah pemasukan. Ustazah, ngadapin mertua yang suka sinis, abaikan aja. Kesinisan orang tidak akan berefek sama kita. Palingan gak enak aja mukanya dilihat. Ya kalau mukanya gak enak dilihat, ganti aja selera hati kita. Itu enak tuh, itu enak tuh. Lebih mudah mengontrol sikap kita, mengontrol pandangan kita kepada orang daripada menyuruh orang untuk berubah. Iya kan? Nah, jadi ketika mertua sinis, tetangga sinis, lebih mudah mengontrol diri kita. Oh, dia memang kayak gitu. Oh, dia memang seperti itu. Oh, ya udahlah, biarin aja. Lebih mudah loh mengontrol diri kita daripada mengajak dia untuk sesuai keinginan kita, ya. Oke, coba lebih sedikit cuek pada hal-hal yang tidak terlalu penting, ya, teman-teman ya. Ustazah, wudhu pakai pakaian yang terkena najis, nggak boleh, harus dibuka, ya. Ustazah, boleh nggak mau sholat memakai kaos kaki untuk menghindari terbukanya aurat? Bagus, nggak ada masalah. Ustazah, jika suami bersedekah, apakah istri dapat juga pahalanya? Tidak. La yaziratun wizra ukhra. Tidak ada orang menanggung pahala orang lain. Itulah sebab selalu aku sampaikan tentang wasilah. Ya, tadi video aku tentang wasilah. Itulah sebab bisa sedekah suami, istri dapat pahala. Bisa sedekah istri, suami dapat pahala. Bisa. Tapi diwasilahkan. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah istri saya pahalanya, dapatlah suami saya pahalanya, dan lapangkan rezekinya, ya, turunkan emosinya, tinggi kali emosinya sampai ke langit ketujuh gitu kan, sehatkan badannya, naiklah dia jabatan, lama kali pun naik jabatannya gitu kan. Itu bisa dapat pahala kalau kita doakan. Bahasa lainnya itu wasilahkan. Karena ketika kita berbuat baik, kita bisa mendoakan pahalanya untuk orang lain, ya. Iya Ustazah, sebelum sholat mau asar, mau asar itu ba'diyah kahaha, ba'diyah kakak apa? Waduh, apa ya teman-teman pertanyaannya? Gitu ya. Oke, sholat rawatib itu adalah sholat yang dilakukan sebelum dan setelah sholat fardu. Halo Mbak Khumairo, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Nah, halo Mbak Ahmad Gaib, Mbak Mia. Nah, tetapi 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu sunnahnya sunnah biasa, tidak sunnah muakkad, ya. Saya ulang ya teman-teman, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Khusus sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar, itu sunnahnya sunnah biasa, bukan sunnah muakkad. Khusus sebelum maghrib, ada orang-orang yang memilih untuk tidak qabliyah maghrib karena dia khawatirkan masih ada cahaya merah di atas langit. Tapi hampir semua pondok pesantren Nahdlatul Ulama di Indonesia itu selalu melakukan qabliyah maghrib. Ustazah, bolehkah wanita berhalangan sholawat atau zikir? Wanita berhalangan itu hanya siap Mbak Indra. Halo Mbak Putri, jazakunallah. Wanita berhalangan itu hanya dilarang sholat, puasa, sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan, dan baca Quran yang full Arab. Sholat, puasa,
tawaf, berhubungan badan, dan baca Quran yang full Arab. Ya, nah solawat, zikir, muhasabah, ingat kekurangan diri, ya itu boleh teman-teman ya. Saya sambil masak mendengarkan ustazah, sama aku juga masak nih dalam hatiku. Aku agak lain guys, aku ini udah sistemnya artificial intelligence. Jadi aku ini kalau masak dalam hati, ya kan? Oke. Ustazah, boleh nggak setiap habis sholat langsung kodok? Kalau ingat jumlahnya boleh. Kalau nggak bisa. Ya, oke. Ustazah, Mbak Ma Aji, ya, Ustazah, apakah suami menikah lagi wajib ketahui istri pertama? Suami nikah lagi tidak izin istri pertama itu adalah untuk Rasulullah. Selebihnya sangat dianjurkan bagi umatnya minta izin sebagaimana Ali bin Abi Thalib meminta izin ketika ingin mempoligami Fatimah. Tapi Fatimah tidak mau, akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak poligami. Nah, kalau tidak minta izin istri pertama, saya takut lebih banyak dosa dibanding pahalanya. Kan saya sering bilang sama teman-teman semuanya, katakanlah teman-teman nikah, poligami, tidak izin istri pertama. Nanti lagi berduaan dengan istri pertamanya bilang, "Bang, aku orang satu-satunya kan bang?" "Iya dek, dosa." "Bang, abang cuman sayang sama aku kan bang?" "Iya, cuman kamu doang." Dosa. Dosa seumur hidup. Setiap istri nanya, dosa lagi. Nanya, dosa lagi. Nanya, dosa lagi. Ya, jadi teman-teman bikin dosa seumur hidup. Jangan ya, pikirkan dulu. Boleh nggak membatasi mertua yang keluar masuk kamar? Boleh, nggak ada masalah. Kamar dan rumah itu adalah bagian dari wilayah khusus kita. Ya, jangankan masuk kamar, masuk rumah aja ada larangan tanpa izin. Makanya ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai dapat izin dengan orangnya. Kamar itu adalah bagian dari privat, harusnya memang berhak kita batasi. Zah, bagaimana kalau kita berwakaf Quran tapi biaya Al-Qurannya dari suami? Gak apa-apa. Nanti suami atau suaminya berdoa, "Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan mak saya, sehatlah istri saya, ya anak saya sukseskanlah dan seterusnya." Oke. Ustazah, apakah sholat sunnah sayilah wudhu harus selalu dilakukan ketika hendak sholat wajib? Apakah sholat sunnah sayilah? Oh, setelah. Astagfirullah. Apakah sholat sunnah setelah wudhu harus selalu dilakukan ketika hendak sholat wajib? Tidak harus. Sholat sunat wudhu itu sunnah, tidak wajib. Selagi masih ada wudhu, ya. Selagi masih ada wudhu, ya. Tidak hanya sebelum sholat wajib. Kapanpun boleh. Jam 3 siang teman-teman bingung mau ngapain, ambil wudhu. Ya, siap Mbak Nur Korotul, Mbak Wisnu, Mbak Danis, Mbak Gemini. Jadi ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu, nggak ada masalah, ya kan? Nah, jadi gitu ya guys. Jadi nggak ada masalah. Jadi boleh sih sebelum sholat wajib, nggak apa-apa. Atau jam berapapun boleh kalau sholat sunat wudhu ya. Ustazah, sedekah subuh dibuka setahun sekali. Aku nggak nyaranin. Kenapa nggak nyaranin? Lama kali kita mau berbagi guys. Apalagi kalau nampaknya banyak pula nanti, banyak sedekah subuh, nggak jadilah sedekah, nggak jadi guys. Jadi bagusnya kasih minimal sekali sebulan lah, ya, atau sekali seminggu lah. Kalau udah dikumpulkan di rumah, kasihlah sekali seminggu atau sekali sebulan, ya kan. Nah, pertanyaanku dong, siap Mbak Ica, nak nampak sama aku dong. Nah, kecepatan soalnya ya. Karena, setiap kita sedekah, teman-teman setiap sedekah itu doa, "Ya Allah, saya sedekah subuh, dengan sedekah ini sehatlah badan saya, ya. Kemudian sehatlah orang tua saya," gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi usahakanlah sekali seminggu kayak setiap Jumat atau sekali sebulan ya. Ustazah, apakah witir 1 rakaat dengan 3 rakaat? Nah, apakah beda pahalanya?
Jawabannya adalah tentu bedalah, iya kan? Nah, jadi tentu beda jelas ya. Karena bagian dari kuantitas amal itu pasti mempengaruhi jumlah pahala ya. Zikir 1 kali dengan 33 kali jurus beda ya. Oke, Zah, siap Mbak Reni, maaf ya yang tak terbaca, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, pinjam uang di bank ada zakatnya gak? Nggak ada. Kalau suami meninggal, apakah tanggung jawab mertua menghidupi anak? Tidak ya, tanggung jawab paman dari istri ya, atau saudara laki-laki dari istri ya. Ustazah, gimana kalau kita sedang lomba MTQ terus tiba-tiba haid? Gak apa-apa, la yamassuh illal mutahharun. Ya, jangan dipegang, cukup dibaca saja, itu Al-Qur'annya. Pakai sarung tangan. Ustazah, nggak bisa Mbak Yati, cukup dengan bertaubat saja ya Mbak Yati ya. Ustazah, sedekah subuh apa boleh dikasih ke anak yatim dan orang tua? Pengumuman. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Sedekah subuh, pengumuman. Sedekah subuh boleh dilakukan, boleh dikasihkan ke siapapun. Ke anak yatim, ke fakir miskin, traktir makan kawan, ngasih makan kucing ya. Kemudian kasih makan anak ya, kasih suami gitu ya. Atau kasih non muslim boleh, atau kasih orang kaya juga boleh, karena sedekah itu bebas ya. Siap ya Mbak Tri, ditulis lagi lah ya teman-teman ya. Jadi kalau sedekah itu boleh ke siapapun, asal jangan untuk diri sendiri. Oke. Ustazah, apa yang dibaca pada waktu awabin? Al-Falaq 3 kali, An-Nas 1 kali, Al-Ikhlas 6 kali, setelah Al-Fatihah. Halo Mbak Ragil, Mbak N12. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ustazah, saya hamil dan menyusui. Ya, saya tak bisa ganti puasa, tak kuat. Boleh fidyah. Fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin. Ya, 1 orang fakir miskin. Untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Iya kan? Nah, 1,4 kilogram beras per harinya lah. Iya kan? 1,4 kilo. Boleh diuangkan. Bolehkah anak laki-laki memandikan ibu? Tak boleh. Memandikan itu harus sejenis. Ya, anak ibu harus dimandikan anak perempuan. Anak laki-laki dimandikan oleh bapak laki-laki. Saudara perempuan dimandikan saudara perempuan. Saudara laki-laki dimandikan oleh saudara laki-laki. Harus sejenis. Satu-satunya yang boleh beda jenis adalah suami boleh memandikan istri. Karena waktu Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib yang memandikannya. Oke. Ustazah, kalau waktunya sempit, apakah lebih baik tahajud 8 rakaat atau 4 rakaat ditambah zikir yang lama? Bagusnya tahajud 8 rakaat. Ya, zikir bisa di waktu yang lain. Ustazah, tidak Mbak Alia. Jadi kalau anak meninggal bukan tanggung jawab saudara laki-laki dari bapak, seperti mertua dari bapak, tapi adalah kembali kepada paman dari saudara ibu. Saudara dari saudara perempuan ya. Doa agar cepat lunas hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Nah, halo Bu Raja ya, Masya Allah. Itu doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, ini dihafal ya teman-teman yang masih ingin dilunaskan hutang. Nah, ini didoakan. Artinya ini bagus. Ya Allah, kayakan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Ya, jauhkan aku dari yang haram. Siap Mbak Safira ya. Menghadapi suami yang kasar, doakan sembur. Doakan aja. Jadi kalau ada suami teman-teman kasar, teman-teman doa.
Ya, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Tarik lehernya dikit. Nah, sambil doa. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, gitu ya guys. Teman-teman ini serius sekali belajar ya. Masya Allah. Ya, pertanyaannya kayak rudal hamas. Ya, Allahumma layyin li qalbahum ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah, beda lumpuh di kampung, kerja di kota. Saya harus jaga siapa? Ibu sudah meninggal. Beda lumpuh apa? Beda lumpuh apa? Halo Mbak Aisyah, Ustazah, kalau sedekah subuh yang membagikannya istri yang dapat pahala gimana? Nggak apa-apa. Nanti suami doakan pahalanya untuk istri. Berarti istri sebagai wasilah, fasilitator untuk teman-teman sedekah. Jadi yang mau sedekah yang mendoakan pahalanya untuk istrinya. Oke. Tapi kalau uang itu udah dikasihkan ke istri, itu sedekah istri ya. Misalnya nih, seorang suami ngasih nafkah ke istri. Ya kan? Lalu istri itu menyisi-nyisikan uangnya. Dia pakai sedekah. Itu udah uang istri ya. Jadi istri boleh mendoakan pahalanya untuk suami. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, iya. Ustazah, apa berdosa? Apa bisa warisan tidak saya ambil, tapi dikasihkan ke adik atau kakak? Ya, tidak berdosa. Itu sedekah. Ada baiknya diambil dulu, diakadkan warisan, lalu kemudian dibagikan. Nah, babnya adalah bab sedekah. Tapi boleh juga teman-teman bilang, saya nggak usah waris, teman-teman bagi aja. Kakak adik bagi aja, yang penting damai. Itu boleh ya. Ustazah, bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Ya, teman-teman, jangan terlalu banyak mikir ya, teman-teman ya. Sebelum saya jelaskan tanda khusyuk dalam sholat, coba difilter apa-apa saja yang boleh masuk dalam pikiran kita. Tidak semua berita harus masuk, tidak semua ilmu pengetahuan harus masuk ya dalam otak kita. Juga tidak semua informasi harus masuk, tidak semua berita-berita viral harus masuk. Karena tidak semua apa kata orang tentang kita harus masuk dalam otak kita. Karena itu akan mengganggu fokus kita. Ya, jadi teman-teman kalau mau lebih khusyuk maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap mau sholat, dan jangan lupa baca kul a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, supaya kita terhindar dari kejahatan khannas. Ya, dan usahakan tahu arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat tuh kan dikit aja guys, iya kan? Cuman Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat. Kan cuman itu aja. Semua sholat cuman itu aja guys. Nah, teman-teman usahakan tahu artinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku, maha tinggi, segala puji baginya. Iya kan? Nah, itu teman-teman hafal ya. Nah, jadi itu teman-teman hafal pelan-pelan aja. Dihafal 2 bulan, 3 bulan pun gak ada masalah ya. Nah, jadi gitu ya. Subhana rabbiyal a'la, sami'allahu liman hamidah. Halo Mbak Haira, Mbak Noy. Ya, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Itu dihafal terus sampai teman-teman hafal. Itu akan beda dia. Ya, akan beda kualitas sholat orang yang tahu arti dengan yang tidak ya. Oke, Ustazah, apakah kita berdosa yang tadinya sudah sholat dan mengaji tiba-tiba ada flek lagi? Enggak dosa. Coba diperhatikan setelah selesai haid, teman-teman mandi, kalau ada flek lagi perhatikan. Kalau lebih dari 24 jam berarti dia haid. Kalau kurang dari 24 jam tak perlu mandi, lanjutkan aja sholatnya ya. Berarti dia cuma sisa ya. Ustazah, bapak lumpuh di kampung suami, saya kerja di kota. Saya harus jaga siapa? Ibu sudah meninggal dan bapak nggak mau ikut. Bapaknya usahakan ikut karena mbak punya tanggung jawab, tetap ada tanggung jawab suami. Kecuali suaminya ridho dan ikhlas ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah orang yang khatamkan Quran? Oke, misalnya kita mau khatamkan Quran nih. Ya, kalau kita mau khatamkan Quran dalam 1 bulan, itu kan caranya baca 2 lembar setiap habis sholat.
2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti kan sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz, ya kan? Kali 30 hari kan 30 juz, ya kan? Nah, kalau kita ingin menghatamkan Quran dalam 1 bulan dan ingin mendoakan pahalanya untuk almarhum, tidak perlu sebut nama. Ya, jangan-jangan teman-teman ingin doakan untuk banyak orang, kan kita nggak tahu. Ya Allah, saya khatamkan Quran untuk bapak saya, nenek saya, atuk saya, buyut saya, cucu saya, anak saya, orang tua saya, ya, ponakan saya. Berarti saya ini siapa ya? Banyak kali ya. Pokoknya kayak gitulah guys. Doakan aja banyak orang. Baca Quran bisa didoakan untuk banyak orang. Sedekah bisa didoakan untuk banyak orang. Wakaf bisa didoakan untuk banyak orang. Ya, zikir bisa didoakan oleh banyak orang. Sholawat bisa didoakan untuk banyak orang. Hanya saja yang boleh satu nama satu orang itu cuman kurban, badal haji, badal umroh. Yang lain boleh sekali amal doakan untuk banyak orang. Sekali amal doakan untuk banyak orang. Kecuali badal umroh, haji, dan kemudian badal umroh, haji, dan kemudian kurban. Oke. Oke, Ustazah selesai sholat kita kentut. Kentut ya. Maka setelah kita kentut, kita boleh nggak berdoa? Boleh. Berdoa tidak wajib berwudu ya. Oke, Ustazah, apa boleh sholat subuh nggak pakai kunut karena nggak hafal? Kunut hanya boleh, hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi tidak kunut, tidak apa-apa. Oke, gitulah teman-teman. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya sambil kasih aku senyum sedikit guys. Oke. Oke, silakan ya teman-teman ya. Kasih senyum sedikit. Ustazah, kalau kita sholat dengan suami, tapi sendiri-sendiri, nggak berdekatan, nggak apa-apa. Tapi bagusnya langsung suami jadi imam ya. Masya Allah, thank you ya guys. Karena berjemaah itu Mbak Aris, Mbak Oma, Mbak Ilham, Mbak Ambu, Mbak Yulina, Mbak Bibi Ai, lucu-lucu namanya. Mbak Ivo, Mbak Siti Zelilaha, Bu, oke gitulah ya. Diperhatikan betul nama kawan-kawan ini, lucu-lucu ya, limited edition. Susah nanti malaikat Raqib Atid mencatat amal baik, amal buruk. Siapalah namanya nih. Oh, lucu-lucu Dikazi. Tuh tengok namanya Dikazi ya. Jadi apa tadi ya guys? Lupa aku mau cakap apa itu karena nengok nama teman-teman semua. Jadi kayak gitulah pokoknya ya kan. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, kalau oke, Mbak Deye, Ustazah. Oke, berdosakah kalau lagi lagi haid kita mentalkinkan? Thank you ya guys senyumannya. Berdosakah kalau kita lagi haid mentalkinkan jenazah? Boleh teman-teman ya. Boleh, nggak ada masalah. Oke. Jadi nggak ada masalah kita talkinkan jenazah. Oke. Ustazah, kalau salat tahajud di awal boleh nggak tahajud lagi di akhir? Guys, tahajud itu kan waktunya dari habis isya sampai azan subuh kan. Boleh berkali-kali guys. Habis isya tidur jam 10 terbangun tahajud. Tidur lagi, ingat masa lalu terbangun jam 1 tahajud lagi. Tidur lagi, ingat aku terbangun lagi jam 2 lalu tahajud lagi. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting batasnya adalah adzan subuh. Siap Mbak Ican. Nah, Ustazah yang saya lihat lucu, gitu pula ya, sesama lucu jangan saling melucu ya. Ustazah, boleh nggak nahan kentut di akhir rakaat? Boleh. Nahan kentut itu makruh guys. Di awal sholat pun makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka ya. Ditinggalkan lebih baik ya teman-teman ya. Jadi nahan kentut tuh sholatnya sah, cuman dia makruh guys, ya kan? Nah batasnya salam ke kanan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbunyi dia di sini guys. Kita udah dapat nih salam ke kanan nih. Assalamualaikum.